Anjing, fokus banget bangsat. Gak ngerti sih gue. Bisa, gak tahu ya. Entar. Baik lagi nih. Mulai coba izin. Maaf banget kemarin gue gak nemenin. Bisa keren juga gue gitu ya. Nah coba izin kemarin gue gak bisa nemenin. Baru banget kelar nonton. Baik lagi di Clone. Gue baru banget sama temen gue abis nonton. Tanggal berapa sih Ki? Tanggal 17 ya? Dua Hati Biru 17 April. Gue gak nyangka banget sih ini film oke banget ya. Bener banget, asli. Gue gak tahu ya, mungkin itu karena di film pertama lumayan kena juga. Cuman gue emang bukan tipikal yang suka film kayak gini sih sebenarnya ya. Cuman banyak apa ya, banyak lagi, terima kasih, bukan itu dong. Banyak apa ya, unsur-unsur yang bikin gue amazed aja sama film ini gitu loh. Terlebih ya gimana ya, misalkan gue kan penikmat cerita ya, bisa dibilang ya. Tapi kamu kata temen gue juga tadi, teknis segala macamnya juga oke banget sih di sini. Jadi kalau misalkan di film yang kedua ini ya, Dua Hati Biru nih, ini lanjutan franchise. Jadinya bukan trilogi ini, bakal ada sequel dari Dua Garis Biru yang pertama itu, film pertama. Sekarang itu jadi Dua Hati Biru. Kebetulan sekarang perannya diganti, bukan Adisti Zara lagi, jadi Nura Datau. Tapi sebelum ke karakter, kita bahas dulu nih si filmnya ini tentang apa sih gitu. Setelah dari film yang pertama ini nih, sequel, Dara pulang dari kuliahnya. Dia baru kuliah di Korea buat kehidupan di Indonesia lagi, sama mau ketemu Bima sama anaknya si Adam. Nah, Adam ini anaknya Bima dan Dara. Udah gede banget nih dia. Kayaknya umur berapa ya sih itu? Berarti 4-5 tahun gak sih? Balita lah. Kan iya. Dara kan pergi pas lulus SMA. Oh iya, benar. Ya kurang lebih umur 4-5 tahun lah anaknya ini si Adam ini ya. Ini daripada gue salah, Adam itu diperanin oleh Farel Rafiski. Gue juga gak ngerti sih Ki. Ini si Adam ini bisa meranin karakter Farel ini bisa meranin karakter si Adam dengan keren banget kalau menurut gue. Ini udah di tahap keren ya. Karena anak kecil umur segitu bisa didirect buat meranin suatu karakter. Itu kalau menurut gue udah oke banget. Pinter, cerdas. Kalau dibilang sama saudaranya sih itu. Kata Bagina tuh, ini karakter ini cerdas banget nih si Farel ini. Terus ada Angga Yunanda sebagai Bima. Lagi ya, dia tetap meranin si Bima di film ini. Terus ada Aisyah Nura Datau sebagai Dara. Ini yang nyuri perhatian gue juga sih Ki. Bener, setuju. Gue gak ngerti deh. Gue baru lihat nih cewek se-adem ini, secantik ini. Indonesia banget gitu mukanya. Enggak kan, kalau biasanya kan banyak nih film-film layar lebar, karakter utamanya nih, ya pendamping karakter utama nih, biasanya peran cewek nih banyak pemain yang keturunan, yang blasteran. Ya cantik, dan sama-sama cantik ya mungkin gitu. Dan sama-sama bagus actingnya. Cuman gak tahu ini jadi highlight gue aja nih, Aisyah Nura Datau ini. Sampai itu juga emang gue awalnya skeptis Ki, karena Zara dulu meranin si Dara itu udah cocok lah kalau menurut gue. Kayak nyari starter ganti ya. Ya, susah banget kan sebenarnya kan kalau udah film udah oke, di request. Pasti nancep di penonton. Ya, itu lagi kan. Pas sebelumnya udah ngena kan sama Adisti Zara, sama karakter Bima dan Dara sebelumnya gitu loh. Sekarang diganti oleh Aisyah Nura Datau. Yang mana kalau menurut gue nggak gagal sih kalau menurut gue. Sama. Malah menurut gue lebih keibuan Aisyah Nura Datau. Mungkin kalau misalkan di visualnya Zara bisa tinggal bareng sama si Angga ini sebagai Bima dan Dara, kalau menurut gue agak kurang cocok justru. Karena yang terlalu remaja banget lah kalau si Adisti Zara. Iya, Adisti Zara. Cuman kalau Aisyah Nura Datau ini, kalau menurut gue dapat banget nih, kayak gue ngeliatnya kayak pasangan yang udah mature aja gitu. Meskipun dari segi emosi nggak mature ya, cuman dari visualnya cocok banget.
si Nuradatau ini sebagai Dara menurut gue. Kalau mau misalkan Angga tetap apa ya, tetap bisa meranin karakter Bima ini sih. Mungkin evolve ya. Dia bisa ada pelampiasan emosi, ya ngejelasin emosi si Bima sebagai orang yang anak justru ya, anak yang baru lulus SMA dan harus kerja dan punya istri dan punya anak sekarang, itu lebih apa ya, lebih baik lagi gitu meranin si karakter ini karena emosi dapat banget sih. Gue seneng banget lihat Bima yang diperanin Angga ini. Gue suka banget sih karena tersalurkan aja. Gue kayak dapet kalau gue jadi dia gimana itu. Gue bayangin aja gak sih lo umur segitu, anjir, punya anak, punya istri, gak punya kerjaan, mau kasih makan apa Ki anak orang Ki? Bener cuy, apalagi dia nggak kuliah, Itu nggak juga apa, kan nggak punya modal gitu tuh, nggak punya bekal. Kalau kata orang dulu sih nggak punya bekal ya, mau ngidupin anak orang masih makan apa gitu kan. Emang 3 pilar ini kalau menurut gue poros dari film ini sih. Angga sebagai Bima, Aisyah Nuradatau sebagai Dara, dan Farel Rafiski sebagai Adam. Menurut gue ini udah komposisi yang oke banget. Dapat banget gitu, keluarga kecil ini bikin kita senyum-senyum, bikin kita nyaman akan harmonisasinya gitu. Mungkin awalnya ya nggak semudah itulah ya, nggak sebaik itu karena ya namanya juga awalnya kan 2 keluarga yang disatuin karena konflik yang nggak seharusnya terjadi gitu kan. Ditambah lagi sekarang punya keluarga tambahan, satu lagi keluarga tambahan, yaitu si Bima, Dara, sama si Adam ini. Kalau sekarang itu karena mereka tinggalnya bareng keluarga Bima, jadi lebih ke highlight juga orang tuanya Bima ini. Ya tapi nggak ini juga sih ya, di keluarga si Dara pun ibunya tetap dapat konflik juga sih. Iya, konflik dengan si suaminya. Ya, di sini juga diceritain gimana ibunya Dara punya konflik sama suaminya, keluarga Dara ngadepin konflik itu gimana, itu ada di sini juga, ke highlight juga. Cuman nggak sehektik itulah konfliknya daripada keluarga si Bima gitu. Terus ada lagi satu karakter ini yang menurut gua steal the show. Kalau kata orang-orang steal the show nih. Benar. Itu ada Keanu dia. Keanu AGL. AGL ini apa Ki? Anggelo. Oh, Anggelo. Iya. Oh, bukan, nggak ada yang lucu emang. Nggak ada lucu. Nggak ada. Saya harus lucu nih, kalau misalnya ada singkatan-singkatan gini harus lucu nih. Cuma nggak ada. Dia Keanu ini bisa banget nyuri perhatian penonton di film ini. Justru menurut gue penyempurna dari case-case yang ada di sini ya. Ya gimana ya bilangnya. Di samping gue ngeliatnya ini film yang penuh konflik, penuh drama, tapi emang butuh juga nih satu karakter yang begini gitu loh. Satu karakter yang bisa dibilang Keanu ini melengkapi cerita ini gitu loh. Lengkap ceritanya, lengkap filmnya karena ada Keanu. Makanya dia kenapa orang-orang bilang steal the show ini ya, karena Keanu menunjukkan kelasnya dia berakting gitu tuh. Yang dia banyak dibilang dikasih skrip tapi tetap improve. Gue juga gak ngerti sih, bisa ya orang dikasih skrip gitu kan, main film layar lebar tapi dia bisa improve dari skrip itu gitu. Karena mungkin karakternya si Keanu di sini emang disesuaikan dengan karakternya Keanu, ngerti gak sih maksudnya? Jadi karakter di film ini itu disesuaikan dengan karakter asli Keanu-nya. Jadi dia bisa lebih improve, bisa lebih natural. Iya tanpa sih. harus bener. effort berlebih gitu loh. Ya kenaturalannya itu sih yang gue lihat banget Keanu meranin di film ini. Plus-plusnya kan dialog. Ya gitu. bener. Karena kan secara kan Keanu agak ini juga ya. Ya bukan. Kita lanjut. Sekarang mungkin dari konflik. Nah itu dia tuh. Lo gimana tadi rasanya Ki? Konflik? Menurut gue ini secara utamanya kan keluarga ya. Iya. Tapi cabangnya tuh banyak gimana Bima sama Dara jadi orang tua, Ya betul. hubungan menantu sama mertua, Betul. terus parenting ke anak, terus juga gimana apa ya, seorang laki-laki jadi kepala keluarga. Ya, Wah betul, itu betul, ini betul. sebenarnya kompleks sih sebenarnya, cuma pada intinya sih keluarga ya buat gue. Nah, sama hal dan kalian yang dengerin Rizky ngejelasin apa itu konfliknya tadi. Pusing.
nggak tahu kenapa gue dapet gimana ya, tadi yang gue bilang Bima tuh sebagai Angga sebagai karakter Bima itu gue bisa ngerasain gimana kalau jadi dia gitu loh. Nah, itu dia. Pusing apa, ditambah konflik-konflik yang harus yang ada gitu loh, dari keluarganya Bima, dari keluarganya Dara, dari keluarga kecilnya mereka juga gitu loh. Bima, Dara dan Adam. Gue seneng banget sih sebenarnya ada scene long take Ya, di film ini ya. Itu ngerasain banget emosinya, benar. kayak kita anjir gitu kan. Kita pun Kayak, mungkin bakal seperti itu kalau jadi Bima ya. iya, ditambah kan umur segitu, emosi belum stabil gitu kan. Masih egois lah dua-duanya gitu kan. Benar-benar. Tambah lo punya anak kecil. Tambah lo punya kerjaan. Nah, itu. Punya duit. Aduh, pusing gitu tuh. Kenapa sih harus apa pengalaman gitu kan? Nah, itu kenapa? Kenapa gitu kan? Kalau ada pengalaman nggak mungkin sepusing itu, Bima, mungkin. Gila-gilaan banget sih. Gua bilang ke Rizky tadi pas di jalan, gua kayak ngerasa di tengah danau, di tengah laut ya, kayak lu ngerasain kebebasan, lu bisa ngirup udara luar, udara bebas. Cuman lu bingung harus gimana. Karena gua nggak tahu nih gua mau ke daratan gimana gitu tuh. Kayak anjir, ditaruh di posisi itu tuh membingungkan sekali kalau menurut gue ya. Sebagai Bima, sebagai Dar, ya pusing banget deh pokoknya. Oh iya bener, gue inget ada yang nyuruh perhatian gue Ki di sini Ki. Apa tuh dulu? Teknisnya Ki. Setuju sih gue. Gue bukan yang penikmat teknis banget sebenarnya Ki ya. Iya. Cuman di sini gue ngerasa kayak sinematografinya, Artistiknya ya. artistiknya gila banget sih. Bener. Gue nggak nyangka di tengah-tengah kota dan di apa itu namanya Ki? Apa nih Rumahnya tuh apa sih? Dalam apa? toko ini? bangunan, Toko bangunan. Tapi pas setelah disulap jadi rumah mereka, itu setnya gila banget. Itu kayak film Korea nggak gitu? Benar. Setnya kayak set Korea, sumpah. Setuju sih gue pasti. Setuju banget. Gue nggak tahu itu rumah di tengah-tengah toko bangunan, dan toko bangunan pas udah disulap jadi rumah mereka, itu gila banget men, artistiknya men. Gue kayak nonton film Korea. Tonton warnanya juga oke banget sih di sini. Nggak nyangka sih nih film, gue bisa bilang hampir sempurna mungkin di film ini ya, bisa gue bilang begitu. Art directornya si Rini Sri Handayani ini keren banget sumpah. Gue jujur keren banget ini. Gue sama Rizky tadi, anjing kok bisa begini ya Ki ya? Tengah-tengah toko bangunan bisa begini rumahnya. Lu ngambil cuman di loteng rooftop yang seadanya aja bisa kayak. Nah, itu bagus juga tuh. Itu kayak ini Ki, iklan-iklan Pocari Sweat. Ya. Dengan helai-helaian apa namanya, spray kasur, spray hordeng, baju-baju mereka, kayak film-film Jepang, iklan-iklan Korea, apa sih, iklan-iklan Pocari Sweat, kayak begitu modelannya. Gua acungin jempol buat sama sinematografinya ini Mbak Mawan Kelana, sama artirnya Barini Sri Handayani ini, gua acungin jempol banget. Ini gua bisa diacungin 4-4-nya, gua acungin 4-4 sama jempol si Rizky deh. Ya gua acungin juga. Keren banget, sumpah. Kalau dari teknis, gue nggak banyak komen karena gue dimanjakan banget, itu merasa dimanjakan banget. Terlebih Rizky yang suka dari pandangan dia, teknis itu suka lihat deh. Dan gue pun ngerasa gitu tuh, emang di sini bagus banget gitu filmnya dari segi teknisnya. Siapa lagi ya? Ada sih Ki yang gue kenapa film ini nggak sempurna jadinya. Jadi gue bilang hampir sempurna loh. Ini bagus filmnya, cuman ini hampir sempurna. Gue nggak merasakan kenyamanan Ki di sela-sela konflik, apalagi yang long take itu ya. Iya. Itu ada aja sentilan jokes di situ. Oh Ki. iya. Menurut gue gimana ya? Kalau bisa dibawa larut sekalian gitu tuh. Terus baru setelah itu mungkin potongan di build up lagi, pokoknya kasih dicampur joke. aduk Ya. gitu ya. Kalau dicampur aduk, ya itu yang kenapa kita bilang ini roller coaster banget. Ya itu, kaget tiba-tiba ke atas, tiba-tiba ke bawah, kayak gitu. Lo kalau menurut gua kalau bisa dilarutin aja sekaligus gitu tuh, itu soalnya udah kayak wah anjing mana di samping itu long take apa actingnya nih, case pada keren banget. Buat gua amazed banget karena gua sendiri emang suka juga ya liat
aktris atau aktor yang acting di scene yang long take gitu tuh. Cuman yang ini oke banget sih, apalagi emosinya sampai banget ke gua dan penonton. Mungkin ke gua karena sampai banget emosi para case-nya ini di sini. Kalau bisa dikasih rating overall ya, berani sih gue ngasih 9 gitu. Sama gue 9 berani gue. Ini 9 sih. film lebaran terbaik lah buat gue lagi. Iya. Gue gak tahu kenapa. Buat gue yang gak suka tipikal film yang kayak gini, gue bisa ngasih 9. Dan buat kalian yang suka sama tipikal film kayak gini, ini udah wajib banget nonton sih. Cocok buat temenin ya habis lebaran nih, nonton ke bioskop lagi sama keluarga, sama teman-teman, atau mungkin sama ada pacar lagi? Gak ada tuh. Makanya dia nonton sama gua karena dia gak punya pacar kan. Jadi ditonton aja. Menurut gua Dua Hati Biru ini film yang oke banget, film yang bagus, film yang keren. Jangan lupa nonton film-film, banyak banget nonton film-film kesayangan kalian, bioskop kesayangan kalian. Dan juga jangan lupa terus ikutin gua Abdu di Kelar Nonton ya. Siap-siap gue klonin terus-terusan selama tahun ini. Oke. Terima kasih teman-teman, bye-bye. Gak.